Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati dengan NIM 20420070, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi dengan memenuhi UAS mata kuliah Islam Peradaban Melayu yang diampu oleh Ibu Susmawati MPD. Baiklah, kita akan membahas atau mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Arab sampai Nusantara hingga ke wilayah Jambi. Sejarah masuknya Islam di kawasan Arab. Bertitik tolak dari penamparan terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa penelusuran sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan masa kehalifahan yang terdahulu sampai memasuki pemerintahan Saudian. Kemudian terbentuklah negara Arab Saudi yang diproklamirkan oleh Ibnu Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Saud pada tahun 1932. Kepemimpinan Raja Salman memberi warna baru kerajaan Arab Saudi dan berdasarkan jejak rekamnya, beliau dikenal sebagai pemimpin moderat. Sebelum Islam berkembang di Arab, yang pertama, Islam belum maju, yang kedua, keadaan masyarakat sangat kacau, yang ketiga, rakyatnya penyembah berhala, yang keempat, sebagian besar orang Arab pengikut agama Kristen dan Yahudi, yang kelima, setiap orang berkelakuan semuanya mandiri, yang keenam, kekeributan dan peperangan terjadi di mana-mana, yang ketujuh, zaman zahiliyah atau kebodohan. Perkembangan awal Islam. Tumbuh dan lahir di Jazirah Arab kota Mekah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Ditentang oleh kaum Quraisy, mereka lebih percaya ajaran nenek moyang. Mereka menentang masuknya Islam karena dia anggap menghalang rezeki mereka dalam mengikuti dan menjual patung. Di Nusantara, Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antar pedagang-pedagang Arab dari timur, tengah dari daerah sekitar India dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum Islam datang di tanah Melayu, orang-orang Melayu adalah penganut animisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Namun demikian, sejak kedatangannya, Islam secara berangsur-angsur mulai meyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Proses Islamisasi di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peranan kerajaan Islam, berawal ketika raja setempat memeluk Islam. Selanjutnya diikuti peran pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah seorang yang berkebangsaan Turki bernama Ahmad Salim. Beliau adalah seorang saudagar yang diutus oleh ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Asia atau Jambi. Ahmad Salim kemudian dikenal sebagai Datuk Paduka Berhalo pada abad ke-15. Dia menikah dengan putri Pinang Masa. Muhammad Rezwan Othman menyebutkannya Putri Pinang Masa. Adapun hasil dari peradaban Jambi ialah budaya seperti tari, sekatur sirih, rentak kudo, seperti suku ialah suku Kerinci, suku Kubu, dan ada juga tempat wisata seperti Kayu Aro,
Museum Negeri Jambi, dan lainnya. Perkembangan pendidikan Islam yang cukup pesat saat membuat pemerintah kolonial Belanda sedikit gerah. Akibatnya, Belanda merasa perlu membuat kebijakan yang mengatur gerak langkah umat Islam dalam pendidikan ini. Baiklah, cukup sekian materi kita. Saya Kasmawati, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.